Selayaknya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, sarjana hukum, sudah sepantasnya dia menjadi representatif dan mengusulkan daerah ini untuk segera dijadikan sebagai sentra ekonomi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Buton. Kepulauan Buton atau daerah istimewa Kesultanan Buton, karena daerah ini memang masih kental dengan Kalau sebelumnya kita belum pernah memperkenalkan siapa sebenarnya Safei sebelumnya. Dia adalah bupati 2 periode di wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dan dengan rasa ibanya ketika di awal dia memimpin Kabupaten Buton yang begitu luas, maka dia berinisiatif untuk memekarkan beberapa kabupaten, di antaranya Wakatobi, Bombana, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau. Dari tangannya lah lama tak jumpa. Ya. Kalau sebelumnya kita belum pernah memperkenalkan siapa sebenarnya Safei sebelumnya. Dia adalah bupati 2 periode di wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dan dengan rasa ibanya ketika di awal dia memimpin Kabupaten Buton yang begitu luas, maka dia berinisiatif untuk memekarkan beberapa kabupaten, di antaranya Wakatobi, Bombana, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau. Dari tangannya lah perputaran ekonomi di wilayah ini makin mantap dan bangkit, dan pantaslah dia disebut lama tak jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini kembali lagi sekedar mereview siapakah sang inovator hingga terjadinya pemekaran 6 kabupaten di wilayah Kesultanan Buton ini. Untuk itu kita akan menguak 7 tabir yang selama ini belum pernah diungkap. Nah, ayo kita saksikan siapakah gerangan. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Coba. Saya ingin masyarakat Buton terlayani secara dekat ya, dari segala segi. Mungkin yang Bapak inginkan adalah adanya Provinsi Buton Raya, Pak. Itu yang kedua. Masyarakatnya dulu yang disesuaikan ya. Bahaya pemirsa. Ditambah Talaga Raya yang tadinya wilayah Kubai Timur, saya tarik masuk Buton. Ya. Namanya itu jangan Buton Raya, sehingga menunjukkan satu etnis tertentu. Maunya Sutra Kepulauan.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lama, tapi lama tak jumpa. Ya. Ya, saya ingin tanyakan sesuatu Pak. Ya. Karena sesuatu ini begitu penting untuk kedepannya Buton. Ya. Ya, Buton ini kan dulu itu dingin sekali. Ya. Tapi setelah Bapak ada, menjadi hebat. Yang tadinya APBD-nya atau DAU-nya Buton itu hanya 1, sekarang menjadi 7 DAU. Buton. 6 ya Pak ya, berarti sama saja 6 kali 1 kan berarti. Artinya kalau 1 triliun menjadi 6 triliun, maka perputaran ekonomi lebih besar. Ya. Oke Pak, Ya. di mana saya bisa bincang sama Bapak ini? Kita sampai jalan aja mungkin ke tempat saya di sana. Baik. Saya dilantik Bupati Buton pada Oktober 2001. Eksistensi Kesultanan Buton memang bukanlah sembarangan. Selain masuk dalam buku sejarah bangsa-bangsa, juga terkenal di seluruh dunia. Sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat, terutama di bulan Agustus sebagai merupakan awal kemerdekaan Republik Indonesia, maka sudah layaknya juga pemerintah pusat dan anggota legislatif untuk bersidang, melihat dan menindaklanjuti sebagaimana adanya Kesultanan Buton. Karena maklumat yang telah dikeluarkan oleh Sultan Buton ini merupakan salah satu representatif oleh seluruh masyarakat di wilayah Jazirah Pulau Buton. Tiada kata lain, hanya satu kata, bagaimana segera daerah ini dijadikan provinsi dan juga dijadikan daerah istimewa. Keduanya itu adalah merupakan pilihan yang pasti pemerintah pusat atau pemerintah Jakarta atau pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mampu mempertimbangkannya. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Jadi baru terbuka lebar. Ya. Nah, sehingga di DPR RI ada yang namanya hak inisiatif DPR RI untuk mengusulkan daerah otonomi baru. Ya. Dan saya udah dua. Di Undang-Undang 32 belum dirubah itu. Tapi di Undang-Undang 23 sudah berubah. Jadi kalau di Undang-Undang 22 yang tidak dirubah di 32 bahwa dasar pemerintahan itu adalah atas kemauan politik masyarakat dan pemerintah daerah setempat, maka di Undang-Undang 23 itu menjadi berubah bahwa pembentukan daerah otonomi baru itu didasarkan pada kepentingan strategis nasional. Kalau biar kepentingan strategis nasional, tentu yang menentukan pusat. Iya. Jadi sekarang kita berjuang, apakah sekarang wilayah Buton Raya sekarang menjadi calon provinsi captain, itu oleh pemerintah pusat bisa dianggap menjadi bagian dari kepentingan strategis nasional oleh pemerintah pusat. Nah itu. Nah sekarang apalagi sekarang 322 calon DUB yang disusun dari provinsi dan 325 itu 325 itu yang saya baca dari apa namanya Jawapos yang pernah tulis itu ya itu 55 provinsi sekarang mampukah kita meyakinkan kalau nanti dibuka moratorium dari 15 provinsi ini pemerintah pusat memandang bahwa calon provinsi Buton Raya yang saya sebut Skeptum itu merupakan kepentingan strategi nasional pusat. Saya majukan dua, karena saya tidak berani majukan satu. Saya tetap majukan dua, walaupun sudah ditolak, majukan lagi dua, yaitu dibuka wangi-wangi dan kali depan, dan saya minta mereka yang pilih satu begitu. Oke, berarti tabir itu mulai terungkap ya Pak ya? Nah, oleh sebab itu, tabir yang saat ini kita sudah buka sebagaimana penggagas dan penginisiatif adanya Mekar Buton, maka sudah saatnya kita akan ketemu lagi dengan opini hidup di episode berikut. Demikianlah hasil pelacakan opini.